Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, pikirkanlah pikiran yang baik. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah sering kali mendengar bahwa firman Tuhan berkata, masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi nyatanya, setiap kali masalah, tantangan, ataupun tekanan yang datang ke dalam kehidupan kita, kita sudah lebih dulu merasa di dalam pikiran ini bahwa masalah-masalah itu terlalu berat dan terlalu sukar. Pikiran kita akhirnya sering menjadi perkataan kita. Misalnya saja, mungkin timbul suatu pertanyaan, bagaimana mungkin Alkitab mengatakan semua masalah adalah biasa, padahal kenyataannya tidak? Itu sebabnya sebagai manusia, kita cenderung kehilangan damai sejahtera. Kita khawatir, kita bimbang, kita takut dan putus asa. Ketahuilah saudara, Iblis senang mengintimidasi kita. Iblis senang menakut-nakuti, dan iblis senang membangun sebuah benteng di pikiran kita untuk memperdaya anak-anak Tuhan, sampai kita mempercayai bahwa Tuhan tidak lebih besar dari masalah kita. Sehingga, sekalipun kita tahu beberapa ayat Alkitab yang menekankan kemahakuasaan Tuhan, tetapi pada prakteknya, ketidakyakinan kita lebih mendominasi pikiran kita. Akibatnya, kita mulai ragu bahwa Tuhan bisa memberi kita keajaiban yang kita inginkan. Saudara, Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah bapa segala dusta dan dia musuh kita. Apa saja yang dia perbuat terhadap manusia hanyalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri damai sejahtera kita, mencuri keyakinan kita, mencuri harapan kita, sampai kita putus asa dan akhirnya kita binasa. Untuk itu kita benar-benar selalu waspada, saudaraku. Serangan iblis bukan layaknya seperti di film-film horor yang muncul tiba-tiba dengan tampang yang menakutkan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Serangannya nyaris tidak terasa, saudara, karena dia bermain-main melalui pikiran, perasaan dan daging kita. Saudaraku, Allah tidaklah mungkin mempengaruhi pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, tetapi iblis akan melakukannya jika kita memberi peluang itu. Untuk itu, betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang dikatakan kitab Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat melawannya? Inilah beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di dalam Kristus. Pertama, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Menurut Amsal 23 ayat 7, pikiran kita memiliki daya cipta. Artinya bahwa pikiran kita berkuasa. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kita agar kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang berasal dari daging, seperti pikiran yang negatif, pikiran yang sesat, yang tidak kudus, bahkan pikiran-pikiran yang mendatangkan keputusasaan. Tetapi kita diberikan suatu kemampuan untuk memikirkan apa yang berasal dari Allah. Itu memang tidak akan mudah, tetapi undanglah Roh Kudus untuk sepenuhnya mengambil alih pikiran kita, agar kita tidak terjebak dalam tipuan iblis. Kedua, hiduplah di dalam firman. Saudaraku, memang benar menghidupi firman
harus kita aplikasikan dalam tindakan. Tetapi jangan lupa, jika kita ingin melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita juga harus mempraktekkannya dalam pikiran. Inilah pengertian yang sesungguhnya tentang merenungkan firman Allah siang dan malam, Yosua 1 ayat 8. Pikiran kita harus diisi secara konsisten untuk memikirkan atau merenungkan firman. Karena kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah merenungkan firman Allah, jangan pernah berharap menang dalam peperangan di dalam pikiran kita. Ketiga, lakukanlah doa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku, percayakah bahwa doa, pujian, dan penyembahan adalah cara membangun kekuatan iman kita dengan Tuhan? Ketahuilah saudara, manusia roh kita perlu dibangun dan perlu dikuatkan dari hari ke hari. Tatkala Paulus dan Silas terbelenggu di dalam penjara, mungkin mereka merasa down, tetapi mereka memilih untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan. Selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu-belenggu dilepaskan, dan pintu-pintu penjara dibukakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26. Jadi, doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, bila kita lakukan dengan konsisten, maka manusia roh kita semakin dibangun dan semakin kuat. Saudaraku, jangan biarkan pikiran kita disesatkan oleh tipu muslihat iblis. Kenakanlah senjata Allah dan berdoa setiap waktu di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kami mau terus mengingat dan merenungkan firman-Mu, agar pikiran kami taklukkan kepada kebenaran. Kami tidak mau memberi peluang bagi iblis untuk membelenggu pikiran kami dengan siasat dan tipu dayanya. Tolonglah kami Bapa, bersama dengan Roh Kudus-Mu, kami sanggup memenangkan pertempuran untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh di dalam pikiran kami. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.